persoalan pangan adalah persoalan yang sangat strategis. Dia menjadi tolok ukur baik di tingkat global, nasional, sampai daerah. Karena persoalan pangan menjadi salah satu bagian terpenting dari bagaimana aktivitas kesehatan, kreativitas dari satu bangsa mampu menuju satu peradaban yang diinginkan. Nah, sahabat Banten Podcast sudah hadir di studio kami. Tamu yang kami hormati, beliau adalah Wakil Ketua Komisi 2 yang memang bertanggung jawab terhadap persoalan pangan di Banten, Yoyon Sujana SE. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga masyarakat Banten. Kabar saya alhamdulillah baik. Terima kasih. Silakan lanjut Bang. Ini menjelang 2024 nih sibuk terus apa? Keliling terus kayaknya. Kalau persoalan keliling, saya dari waktu ke waktu sejak dilantik jadi anggota DPR tak pernah terlena saya. Selalu turun ke bawah menyapa warga masyarakat, mengapresiasi kegiatan-kegiatan masyarakat dalam bentuk apapun, dan saya sangat aspiratif terhadap apa yang mereka sampaikan. Betul. Dan saya bersifat jemput bola. Ini abang ini sosok wakil rakyat, memang kelihatannya dekat dengan masyarakat. Insya Allah. Jadi kelihatannya paham Insya Allah, insya Allah. yang ada di lapangan. Nah Bang, dalam sesi diskusi ini ada 3 pertanyaan besar yang akan saya ajukan ke Abang berkaitan dengan persoalan ketahanan pangan di Banten. Yang pertama, saya coba melansir data dari analisis ketahanan pangan Kementerian Pertanian yang dibuat di tahun 2002. Nah, skala dari prevalence of undernourishment atau prevalensi dari ketidakcukupan konsumsi pangan. Dalam laporan itu dikatakan bahwa tingkat proporsi masyarakat yang kekurangan konsumsi pangan atau gizi yang diukur dari asupan energi minimum untuk dapat hidup sehat dan beraktivitas terhadap populasi penduduk secara keseluruhan di Banten itu dari tahun 2019 sampai 2020 tidak pernah beranjak dari ukuran sangat rendah, rendah, sangat rendah, dan rendah. Nah, nilainya hanya 2,sekian persen. Gitu Bang. Artinya kan menunjukkan bahwa masyarakat Banten sebetulnya dari 2019 ini gizinya itu atau asupan konsumsi pangannya memang di bawah garis kecukupan dari Iya. sebuah proporsi kecukupan. Saya ingin komentar Abang terkait hal ini. Terima kasih Bang dan kru Banten Podcast yang telah pada kesempatan ini menemani saya untuk bersua dengan seluruh warga masyarakat Provinsi Banten tanpa terkecuali, wabil khusus dalam proses ketahanan pangan. Beberapa waktu yang lalu, saya dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan jajarannya melakukan kegiatan di kantor kecamatan Keroncong, Kabupaten Pandeglang, dengan tema yang diangkat bahwa di situ gerakan sadar konsumsi pangan beragam, bergizi dan aman B2SA. Di sana mempunyai jargon atau yel-yel, mencegah stunting itu penting. Jadi masyarakat dari tingkat bawah, saya bicara dari bawah dulu bukan dari atas, sudah mempunyai semboyan bahwa mencegah stunting itu penting. Artinya masyarakat lapisan bawah ini udah siap siaga untuk memperbaiki diri, memperbaiki gizi, mengikuti program pemerintah, apapun yang nyampe ke sana. Artinya tinggal keseriusan pemimpin sesuai dengan tingkatan. Taruhlah saya sekarang sebagai anggota DPRD Provinsi Banten periode kedua dan saat ini sebagai Wakil Ketua Komisi 2 yang mitra kerjanya diantaranya Dinas Ketahanan Pangan,
pertanian, perindustrian, perdagangan, dan koperasi, juga ekonomi. Sehingga Komisi 2 itu secara global adalah yang membidangi perekonomian rakyat. Keseriusan yang diharapkan oleh masyarakat paling bawah itu ya tentu dari persoalan bagaimana pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota, khususnya Pandeglang yang stuntingnya ternilai terdata tertinggi di Banten, ini harus seperti apa. Nah, sebelum saya dengan Dinas Ketahanan Pangan turun ke masyarakat langsung, dengan beberapa kelompok masyarakat yang kita undang di kantor Kecamatan Keroncong itu, saya dan teman-teman Komisi 2 telah melakukan bagaimana caranya, katakanlah studi banding atau koordinasi ke provinsi lain untuk mengatasi stunting. Ternyata di daerah lain itu ketika diketahui salah satu kampung, salah satu desa, salah satu kecamatan, salah satu kabupaten terkategori contohnya lah Pandeglang tertinggi stuntingnya, maka OPD, dinas-dinas yang ada di tingkat provinsi itu secara keroyokan melakukan penanganan terhadap daerah yang terindikasi stuntingnya tinggi atau ada stunting lah, atau ada gizi buruk lah, atau gizi pas-pasan untuk bisa ditingkatkan lah gitu kan. Ini jangankan pas-pasan, jangankan lebih, bahkan kurang dari garis kecukupan. Abang ingin menyalahkan siapa? Nah justru pertama, saya mendapat keluh kesah dari Dinas Ketahanan Pangan, ada beberapa anggaran yang sudah mereka bikin schedule kegiatan perencanaannya itu, tapi ketika dalam finalisasi anggarannya itu kok beraninya gitu loh TAPD ini mencoret program yang diprogramkan oleh Dinas Ketahanan Pangan atau Dinas Pertanian. Padahal ini tahun ini 2023. Maka dengan demikian silsilah atau wasilah kita melakukan bincang-bincang, atau dengan nama keren kita melakukan podcast biar didengar oleh masyarakat Banten, bahwa kami wakil rakyat sudah bekerja maksimal untuk menangani bagaimana rakyat agar sehat. Bang, bentar, saya ingin mencoba menggarisbawahi lagi. Oke. Maksud abang TAPD di tahun ini mencoret anggaran untuk kepentingan Di Dinas Ketahanan Pangan. kepentingan pengentasan stunting, itu menghilangkan dana untuk mereka. Nah, secara khusus tidak serta-merta mencoret untuk penanganan stunting. Tapi setidaknya ketika Dinas Ketahanan Pangan yang telah semua tahu tupoksinya, artinya untuk menyelamatkan pangan, untuk menciptakan pangan, dari mulai pangan cukup, pangan bergizi, dan pangan istilahnya nggak ada terkecuali. Seharusnya Dinas Ketahanan Pangan ini jangan sampai dicoret anggarannya apapun bentuknya. Yang abang maksud TAPD provinsi? Ya betul, TAPD provinsi. Mudah-mudahan nanti didengar oleh Pak PJ Gubernur bahwa program yang diprogramkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini mohon jangan sampai dipangkas. Artinya apa, Bang? Artinya ketika program yang diciptakan oleh dinas terkait untuk menangani persoalan ini biar mencukupi segala persoalan untuk mengatasi persoalan pangan. Artinya kasus stunting ini kemudian menjadi terbengkalai? Ya, saya katakan tadi bahwa di provinsi lain bersifat keroyokan. Bukan hanya Dinas Ketahanan Pangan, bukan hanya Dinas Pertanian, tapi semua dinas, apalagi Dinas Kesehatan, serta-merta untuk menangani persoalan stunting yang telah terdeteksi. Bukan saling menyalahkan, bukan saling, oh ini mah anggarannya untuk ini, oh ini mah anggarannya untuk ini. Karena apa? Kesehatan ini lebih utama. Jembatan bagus, bangunan mahir-mahir semua, tapi kalau masyarakatnya semakin hari semakin gizi buruk, stunting, ukuran sekian tahun hanya sekian sentimeter, hanya sekian meter, yang akhirnya masyarakat kita bisa pendek-pendek semua kalaupun nanti hidup. Saya ingin sekali lagi fokus, Bang, pada persoalan pencoretan dana anggaran stunting oleh TAP di Provinsi Banten. Apa akibatnya yang abang lihat sekarang?
Saya katakan sekali lagi, pemotongan anggaran itu tidak tupoksi kepada untuk penanganan stunting. Kalimatnya bukan begitu. Tapi program yang telah dibuat oleh Dinas Ketahanan Pangan yang tentu menjadi ujung tombak untuk melakukan pangan sehat, pangan bergizi. Nah, ini jangan sampai dipotong. Dan sekarang sudah dipotong? Sudah dipotong, sudah diefisiensi katanya kan. Harusnya kan disuburkan. Nah, maksud abang kaitan dengan stunting, hal anggaran Ya kalau anggarannya tidak cukup, anggaran itu diperuntukkan untuk stunting secara khusus atau bukan? ya di antaranya ada untuk penanganan stunting. Tapi secara globalnya yang saya maksud di Dinas Ketahanan Pangan, di Dinas Pertanian untuk mengatasi masyarakat yang berada di salah satu daerah yang dinilai tertinggi stuntingnya, salah satu contoh Pandeglang, ini harap anggaran di pemerintah Provinsi Banten, di dinas terkait harus betul-betul dikontrol, mencukupi untuk bagaimana caranya mengatasi. Berapa anggaran yang muncul ke awal? Kalau tidak salah yang dipotong kemarin diperkirakan di 4 miliaran ya. 4 miliar. Kalau nggak salah itu. Dan saya Dari berapa bang dipotong 4 miliar? Saya secara rincinya kurang lebih mengetahui jumlah anggarannya, kan, tetapi pada saat kami rakor bahwa Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan sebagainya menyampaikan bahwa ada efisiensi dari dinas ini sekian miliar dan pada akhirnya kita panggil waktu itu Pak PJ Sekda dengan TAPD dan mereka menyampaikan sebetulnya anggarannya ada, tapi kata istilahnya ini dulu pakai, ini nanti. Nah, ketika ini pakai, ini nanti, kalau judul anggaran pengalokasiannya umpamanya yang ini anggarannya juga ada di sini, mau bagaimana mereka pakai? Bang, saya ingin satu ketegasan kalimat dari Bang Yoyo. Dengan peristiwa itu, abang melihat bahwa Pemprov Banten tidak pro pada upaya bagaimana mengentaskan atau mencegah stunting. Kalau dilihat dari semangatnya, semua semangat untuk mengatasi stunting. Tapi kalau dilihat dari sisi faktor anggaran di dinas terkait, ini ada keanehan. Ada keanehan. Kenapa gitu loh? Kok diefisiensi atau dipotong anggaran di Dinas Ketahanan Pangan dan di Dinas Pertanian? Abang tidak melihat satunya kata dengan perbuatan? Ya, mungkin ada perintah khusus dari pemerintah pusat atau dari pimpinannya bahwa anggaran ini harus diefisiensi dan ternyata efisiensinya itu tidak tepat sasaran. Abang melihat pemotongan ini atau yang disebut dengan Efisiensi? efisiensi, Tahu saya, cuma jumlahnya aja nggak tahu persis. ada kecurigaan bahwa dana itu diperuntukkan untuk satu proses kepentingan yang berkaitan dengan pemilu mendatang? Oh, kayaknya tidak ada kalau dikaitkan untuk kepentingan pemilu. Tapi yang dimaksud efisiensi ini memang mungkin salah satu instruksi dari pimpinan agar tidak secepat itu melakukan penggunaan anggaran tanpa secara berjenjang. Cuman yang saya maksud, bolehlah kita juga menyetujui efisiensi itu. Tapi kalau toh untuk dinas yang berkaitan dengan penanganan pangan atau pengentasan gizi buruk atau stunting dan sebagainya, ini jangan dikurangi, malah bisa ditambah dengan dana cadangan gitu. Setahu abang, efisiensi yang dilakukan untuk program stunting dialihkan ke program apa? Setelah kita tanya, konon katanya tidak dialihkan, ada standby. Tapi jangan dulu ini yang dipakai, ini dulu yang disetujui dulu yang sudah dipakai. Oke, kalau gitu pertanyaan di standby kan untuk Cut dulu Pak Iksan, punten. Posisi- Pak Yoyon, punten duduknya sejajar sama mic Pak. Oh begini. Iya, soalnya nanti mukanya ketutupan. Oh siap. Sip. Oh dari situ Oke, ya. ya. Kirain dari sini. Oke. Oke, saya lanjut ya, Ya, dari lanjut. saya. Iya. Bang, pertanyaannya saya rubah. Dana stunting yang di standby kan itu untuk persoalan atau program apa?
saya katakan tadi bahwa Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, dan dinas-dinas yang lain juga dilakukan efisiensi. Kalau kata kita pemotongan anggaran, tapi setelah kita klarifikasi kepada tim TAPD, Sekda yang memimpin dan jajarannya, konon katanya bukan pemotongan, tapi hanya istilahnya mengkat gitu kan. Uangnya ada, tapi jangan dulu dipakai. Yang ini dulu yang dipakai. Nah, yang dipakai ini pun mungkin ada juga untuk menangani stunting, tapi tidak plur gitu loh. Nah, yang tidak maksimal. Yang nggak dipakai kan juga untuk stunting. Ya, diantaranya untuk stunting juga. Nah, Di ketika antaranya di standby kan untuk apa, Bang? Ya, konon katanya ini dulu habiskan, sementara kami telah melakukan studi banding ke provinsi lain dengan maksud bagaimana cara menangani stunting ini. Ternyata mereka keroyokan. Artinya bukan dari Dinas Ketahanan Pangan saja, bukan dari Dinas Kesehatan saja, bukan dari Dinas Pertanian saja, semua dinas. Dan memang mereka juga mengalokasikan di masing-masing dinas juga ada mereka mengalokasikan untuk penanganan itu. Abang ingin bilang penanganan stunting di Banten bersifat parsial, tidak terencana, dan tidak sistematis. Ya, sebetulnya terencana. Sebetulnya terencana. Tapi dalam bahasa abang kan tidak keroyokan. Nah, artinya saya belum melihat terkait penanganan stunting di Banten ini keroyokan dari berbagai macam dinas datang. Ya, artinya parsial kan, Bang? Nah itu, kayak kemarin saya katakan kita di salah satu kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Nah ini hanya ada Dinas Ketahanan Pangan saja. Tidak ada Dinas Pertaniannya, tidak ada Dinas Kesehatannya. Maksudnya yang dari provinsi. Ada Dinas Kesehatan dari kabupaten. Bang, Nah, ini biar menjadi satu pemahaman yang tegas. Ya. Abang ingin bilang penanganan stunting di Banten omdo. Nah, kalau saya harus bilang, kenapa OPD di Banten tidak kompak? Iya atau enggak, Bang, dengan pertanyaan saya? Kalau berbicara omdo mungkin enggak ya Bang ya. Karena mereka juga melakukan. Tapi kalau berbicara keroyokan, mungkin ini omdo. Karena saya tidak melihat dengan kasat mata saya sendiri, saya tidak mengikuti kegiatannya terkait dengan penanganan stunting di Banten secara keroyokan. Enggak. Hanya dengar cerita saja. Tapi faktanya ketika kita turun dengan Dinas Ketahanan Pangan, enggak ada Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Artinya dalam aspek koordinasi penanganan stunting di Banten omdo. Nah, saya katakan bahwa sistem keroyokannya saja yang omdo. Kalau dinas terkait, salah satu Dinas Ketahanan Pangan turun ke lapangan. Bang, ini persoalan serius loh. Kalau dilihat dari setahun ke belakang, Pemprov itu kan gencar sekali gembar-gembor. Ya, kita Ya, tidak satu berbicara persoalan. tahun ke belakang ya. Kita Dan- berbicara fakta tahun ini gitu loh. Ya artinya tahun ini kan menjadi keberlanjutan di tahun lalu, bagaimana terlihat Stunting masih stabil gitu kan. stunting di... Ya katakannya masih stabil, stuntingnya stabil gitu. Bang, saya kembali dulu ke laptop sebentar ya. Boleh. Tadi di awal kan saya bilang masyarakat Banten ini ternyata kecukupan konsumsi pangannya itu mengkhawatirkan. Sebenarnya apa yang terjadi? Ini hal yang salah. Tapi tidak tahu kesalahannya di mana. Karena saya juga mengatakan bahwa Banten ini, wabil khusus Pandeglang, sebetulnya tidak layak untuk mendapat julukan stunting tertinggi di Provinsi Banten. Kenapa saya katakan demikian? Pandeglang mempunyai hamparan pantai laut yang begitu panjang, terpanjang di antara kabupaten kota se-Banten. Juga Pandeglang mempunyai lahan hijau, pertanian yang bisa ditanami berbagai macam tanaman, sayuran, dan sebagainya. Karena memang pegunungan yang betul-betul bersumber yang baik, airnya baik, kulturnya baik, dan sebagainya. Nah, makanya saya tanyakan, apakah ini dari faktor kepemimpinan, atau faktor alam, atau faktor apa? Semua jawabannya bias. Tapi saya menganalisa sendiri, kayaknya ini faktor keseriusan saja. Keseriusan siapa, Pak? Keseriusan semua katakanlah jajaran pemerintah
dari mulai pimpinan tertinggi, gubernur, kepala-kepala dinas, terus nyambung kepada kabupaten kota, pimpinan kabupaten kota. Karena saya mantan kepala desa, 16 tahun saya jadi kepala desa. Masyarakat kalau diundang memang sulit untuk datang. Harusnya dengan keseriusan ini jemput bola. Nah, ada yang stunting di sana, jemput bola, ambil, pakai ambulan, bawa ke pos yandu atau dibawa ke puskesmas atau dibawa ke dinas kesehatan atau ke rumah sakit. Bagaimana, apa penyebabnya? Abang belum jawab pertanyaan saya loh. Apa itu? Mengenai asupan gizi di hampir seluruh masyarakat Banten itu rendah. Apa yang terjadi, Bang? Ini makanya saya katakan tadi, kita punya hamparan laut yang cukup. Artinya kalau berbicara protein ya luar biasa lah harusnya. Kalau Tanaman-tanaman juga tanaman-tanaman yang beda dengan di kota. Tanaman yang dimasak sayur aja dari kulkas, dari freezer. Tapi kalau kita kan asli ngambil, artinya gizinya itu harusnya berkecukupan. Jadi saya katakan bahwa saat ini betul kurang gizi, katakanlah secara hitungan mayoritas. Tapi kekurangan ini faktor penyebabnya juga saya juga nggak tahu. tahun lalu pernah ada survei, Hmm. Banten adalah salah satu provinsi yang tidak bahagia. Nah, kalau Iya, kemudian Betul, betul. digabung dengan analisis ketahanan pangan, Banten juga menjadi salah satu provinsi yang kekurangan gizi. Ya, menurut data seperti itu. Tapi ya, saya juga bingung. Bang, karena Abang apa? jangan bingung. Kalau abang bingung, apalagi saya. Iya, artinya bingung ini faktor apa nih yang menjadikan seperti ini? Tapi abang udah jawab persoalan keseriusan kepemimpinan yang lalai, tidak bertanggung jawab, dan hanya menampilkan gimmick. Setuju, Bang? Setuju. Setuju kalau itu, setuju saya. Betul. Karena mustahil sih kalau serius semua bagaimana menciptakan masyarakat Banten ini sehat, yakin akan bisa berada di atas garis kecukupan, bukan di bawah garis kecukupan. Ini sedikit saja faktor keseriusan. Maka dengan demikian saya berharap Pemprov Banten dengan berbagai macam kalangan, wabil khusus 3 lembaga besarnya, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yuk kita bersama-sama ciptakan masyarakat Banten yang sehat, yang bergizi. Karena Bang, memang mumpuni. siapa yang tidak serius? PJ Gubernur, OPD, atau DPRD? Atau ada di luar itu? Kalau berbicara personal, Enggak, Bang, saya nggak bicara personal. Kelembagaan loh ini, Bang. ya artinya kalau berbicara personal, artinya lembaga DPRD umpamanya, atau eksekutif umpamanya, nggak bisa. Ini oknum-oknumnya saja. Nah, dengan yang saya katakan oknum-oknumnya saja, berarti hal ini bisa dibina, dipantau langsung oleh PJ Gubernur kalau sekarang. Maka dengan demikian Pak PJ Gubernur biar serius ini mengawasi, ya katakanlah Maksud abang PJ Gub nggak serius menangani stunting? bukan PJ-nya ini, oknum-oknumnya saja. Yang saya katakan di sana keroyokan, kok di sini enggak. Nah, tinggal Pak PJ Gubernur melihat dinas mana nih yang tidak melakukan kegiatan untuk menangani stunting. Apa namanya? Ketahanan pangan sudah. Dinas pertanian iya, dinas kesehatan juga enggak saya lihat. Bang, karena saya janji dengan sahabat Banten Podcast ada 3 persoalan yang ingin saya ajukan. Yang kedua, saya ingin tanggapan abang. Undang-Undang 18 2012 tentang pangan dan PP 17 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi mengamanatkan pusat dan daerah untuk membangun sistem informasi pangan dan gizi secara terintegrasi dengan baik. Abang bisa ceritakan sistem informasi pangan dan gizi di Banten? Seperti Ya, saya sendiri mengatakan bahwa bisa dikategorikan kalau versi saya sebagai wakil ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Banten yang mitra kerjanya diantaranya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kelautan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan, dan Koperasi juga UMKM. Saya sampai hari ini belum mendapatkan laporan berkala terkait dengan informasi penanganan pangan.
Abang ingin bilang bahwa sistem informasi yang saya maksud tidak ada di Banten. Mungkin ada, tapi saya tidak tahu. Karena belum disampaikan secara tertulis ke lembaga yang jelas terkait dengan persoalan pangan itu, gizi buruk atau gizi bagus, atau stunting dan sebagainya, adalah Komisi 2. Dan saya sebagai Wakil Ketua Komisi 2 belum pernah mendapatkan laporan secara berkala. Oke, abang ini ngeri-ngeri sedap. Pinjam istilah ngeri-ngeri sedap. Artinya kalau tidak ada, abang sendiri tidak tahu sistem informasi seperti itu, bagaimana kita punya ukuran, bagaimana kita punya sebuah apa namanya? Tawakat azan masuk. Lagi seru-serunya bang ya. Harusnya diadu kita. Dinas terkaitnya undang sini. Iya bang, kapan? Iya. Dinas terkaitnya undang ke sini. Atau kepala OPD-nya. Saya coba usahakan. Iya. Karena yang saya lihat. Tapi abang bersedia kan kalau diundang lagi dengan? Oh, saya mah paling bersedia. Cuman mohon maaf lambat-lambat dikit. Tidak sesuai target. Belum saya lihat bang, keroyokan itu belum saya lihat. Belum saya lihat. Bahkan dari kabupaten sendiri menyampaikan bahwa sudah 25% dari jumlah yang diberitakan itu sudah membaik. Itu kan suara kabupaten, kita tidak bisa melihat langsung di mana. Oke. Bang, saya lanjut ya dengan pertanyaan saya bang. Yuk, jadi Banten ini gagap informasi terhadap persoalan pangan dan gizi. Kalau saya lebih idealnya mengatakan bahwa eksekutif sampai hari ini belum menyampaikan laporan berkala terkait keberhasilan atau ketidakberhasilan penanganan stunting kepada lembaga DPRD Provinsi Banten. Dari analisa apa? Penanganan stunting ini sudah dianggap berhasil atau Belum. Belum. Abang punya data berapa prevalensi stunting di Banten sekarang? Kalau data secara otentiknya, saya katakan tadi, dinas atau jajaran eksekutif belum melaporkan secara rinci kepada lembaga DPRD Provinsi Banten, wabil khusus ke mitra kerjanya adalah Komisi 2. Karena menurut Jadi karena tidak menyampaikan laporan secara real, ya kita tidak tahu jumlah stunting. Hanya judulnya saja di justice oleh pemerintah Provinsi Banten, se-8 kabupaten kota ini, Pandeglang yang tinggi stuntingnya. Oke bang, saya sempat baca di beberapa media dan itu tahun lalu, memang tidak ada yang dimaksud penurunan stunting itu sampai pada tingkat prevalensi berapa. Yang ada adalah target dari penurunan. Gitu. Nah kalau sudah bicara seperti ini kan kita juga sekarang nggak tahu sudah sampai mana turun dari stunting. Gitu Pak. Ya, jujur saya katakan, saya juga baru 1 kali turun dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan langsung ke Kecamatan Keroncong. Oke bang, saya coba penuhi janji dulu pada sahabat penonton podcast. Ada satu lagi pertanyaan nih, saya harus saja Boleh. bukan ke abang. Nah, pada persoalan tingkat kerawanan pangan atau food insecurity experience skala dari tingkat kerawanan pangan, abang melihat tingkat kerawanan pangan di Banten itu rendah, sedang atau tinggi? Kalau yang saya tahu, tingkat kerawanan pangan di Banten ini tinggi, Tinggi bang. tinggi. Apa indikatornya? Indikatornya pernah saya sampaikan juga ke Dinas Koperasi, dan karena memang mitra kerja juga di Komisi 2 itu adalah Biro Ekonomi, bagaimana caranya untuk mengatasi agar
masyarakat tidak menghijaukan karyanya. Maksudnya gimana Pak? Artinya begini, mobil khusus di daerah Pandeglang, padi baru hijau saja udah dijual. Pembelinya ini bukan orang lokal, orang luar. Tidak perlu saya sebutkan daerahnya, orang luar. Saya berpikir dan saya mengusulkan bagaimana caranya. Yang saya harapkan salah satu yang bisa ini sistem antisipasi, ya kalau penjualan mungkin bebas ya, kemanapun juga masyarakat bebas. Tapi bagaimana caranya agar jangan padi baru hijau saja udah dijual, Bang. Ini banyak. Apa yang salah dari situ? Ekonomi masyarakat, modal. Mungkin dia pinjam pupuk dari rentenir, kalau lebih dari 1 bulan dia bayar 2 bulan, kan begitu. Abang ingin bilang tidak ada kehadiran pemerintah di situ? Sepertinya kurang kehadiran. Karena kalau tidak hadir mungkin salah juga kita katakan. Kenapa? Karena ada juga sampai hari ini pupuk bersubsidi. Akan tetapi tepat sasaran dan tidak, mungkin itu juga wallahu alam. Yang jelas belum ada upaya kepada masyarakat untuk tidak menjual padi ketika masih hijau. Artinya sebaiknya masyarakat itu menjual padi hasil panennya setelah dipanen. Nah ini. Jadi mohon keseriusan pemerintah untuk mengantisipasi itu, ya tidak lain memberikan modal kepada mereka. Jangan mereka punya modal dari rentenir. Itu Bang. Bang, kita dibatasi oleh waktu. Oke. Dan saya ingin konfirmasi terakhir ya Pak. Abang punya solusi terhadap persoalan pangan di Banten? Doakan. Saya akan menyampaikan dan akan dirapatkan di komisi. Kita akan minta laporan secara berkala terkait dengan penanganan stunting pertama. Kedua, saya akan kembali melakukan rakor dan akan meminta solusi yang beberapa waktu lalu disampaikan bagaimana caranya menangani persoalan ini, apakah bisa atau tidak, nanti kita mohon tanggapan. Kenapa? Karena di daerah Karawang saja, ya ini saya contohkan daerah Karawang, karena kita melakukan kunjungan kerja ke sana. Cara mengatasi masyarakat untuk tidak terlilit rentenir, mereka memperbanyak koperasi dan dilakukan peminjaman modal atau pemberian modal sehingga mereka bisa berkarya dengan modal apa adanya melalui dinas koperasi, melalui koperasi-koperasi yang ada, kelompok-kelompok UMKM yang ada, dan mereka bisa hidup tanpa pinjam dari rentenir. Nah, kenapa tidak? Banten pun bisa seperti itu. Jangan sampai melarang, katakanlah bank keliling tapi solusinya tidak ada. Nah, mereka melarang bank keliling tapi solusinya ada. Ada pembinaan, ada pemberian modal, ada hibah, ada pinjaman. Jadi mereka bebas dari hayalan untuk mendapatkan modal atau pinjam uang dari hal-hal. Oke. Sahabat, tentu saja kita harus bersyukur bahwa kita masih punya wakil rakyat yang berani bicara tegas, keras untuk kepentingan masyarakat. Doakan selalu supaya narasumber kita, Bang Yoyon, tetap terpilih Amin. di pemilu mendatang untuk menyuarakan kepentingan masyarakat di Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mantap amat sih Bang.